karuan. Kan duduk anu. Bani ini jadi supporter mbak longgo cek nih gabut, cok ngadeg terus. Ya longgo tok iku sing memang duduk aja. Oh, longgo tok koyo iki Pak, wis longgo tok. Sampai wingi tak sebujungno ngono tak. Ya selamat dikancani karo Ninik Duri ku. Kita berdua supporter duduk manis, mangan jajan. Oh, pendampingnya ya Mbak Herda. Ke Mbak Herda. Oh, putuku oleh hadiah wakein putukuin. Pinter. Lang bawang juara, anak-anaknya tapi sing juara. Anak-anaknya juara. Boe juara. 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 Pagi Mas Hendra, pagi. Hendra sudah bangun pagi. Yes. Iya, sugeng enjang. Nggih, bener sedaya. Pak Sulis kok gak metu iku. Cek gawe kopi. Oh. Sik tuku ngogas kompore mati. Mari ngopi Bapak Ibu. Nah, itu loh, iya. Ngopi apa ngeteh apa? Oh, iku lho. Lek Mas Hendra iku ngopi tenan iku. Oh, gelasnya kosong pasti. Biar strong buat goes. Asik buat timuk itu. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Kemarin ketemu adiknya. Iya. Ini kita tak foto aku langsung ini. Tak foto tak kirim no aku. Bugi pagi, Bugi. Selamat pagi. Pagi. Bu Grenjel lah. Iya. Grenjel, selamat pagi. Selamat pagi. Loh, ada yang di Aussie. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat apa nih di Aussie siang ya? Jam berapa sih? Jam 9 ya? Selamat pagi Pak, masih jam 8. Oh, jam 8. Hampir jam 9. Suhunya 1 loh, 1 derajat. Lagi winter ya Mbak di sana? Ya, nanti September masuk spring. Winter itu sangat menyiksa. Ini musimnya apa iki Mas Hendra? Musim mangga Bu. Mangga pisang jambu ah. Musim mangga pisang jambu. Pak Sulis dapat salam dari adiknya. Oh, nggih. Selamat Jadi pagi. bagian apa dia? Pagi. Kemarin bagian apa itu, Mbak? Bagian melihat saja. Jadi pemandu sorak nih. Ya, pemandu sorak. Pagi. Wih, senengnya Bu Nugroho ya. Kenapa? Anak putrane iki lho. Aduh. Oh. Ya. Areke tak ya areke. Iya, rindu melayani itu, rindu melayani soalnya sudah lama kan biasanya di KPAR terus nggak ngapa-ngapain, terus dicangking lah sama Uti. Ya. Pagi, Mbak Yayu pagi. Pagi. Pagi Bu El, Mas Andi. Pagi Bu Ani, Bu Abbas. Tambah seger Bu Abbas. Bu Abbas segedu. Bu Abbas ulang tahun nih, Bu. Ulang tahunnya 2 kali, Bu Abbas. Aku nih, kok apa kita ya iki kok Bu Abbas pisan iki. Kali akeh sing kepetit. Ya Bu El itu apa? Setahun 2 kali. Selamat pagi. Pagi Bu Endang. Bu Endang. Yang muda-muda ini harusnya ditugasi semua ini. Mbak Yosi ini belum nanti. Mbak Yosi kapan-kapan tak tugasi belum masuk ini. Pagi Bu Endang. Dari melebet kok ditugasi to Mbak. Pagi Pak Priyo.
Nggih, Elvira, Bapak Ibu sedaya. Pri. Bu Endang, muridnya juara Bu Endang. Bu Muti. Mulai seneng, nggawa hadiah akeh seneng deh. Rutine seneng. Yuri Pak Putu jare engko dipajang nek arep didol jarene. Sugeng marahi utine Pak. Iya, Marahi. Yes, jam 5. Sudah jam 5. Jam 5 ya. Jam bangsal. Iya, jam 5 Pak. Teng. Monggo. Pagi Pak Gunung, Bu Gunung. Wis monggo Mbak Lita. Oke. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Mengucap syukur dipertemukan kembali begitu nggih. Karena minggu kemarin saya hanya mengikuti setengah hari ini dari awal. Terima kasih juga untuk kesempatannya bisa melayani bersama-sama di ibadah doa pagi hari ini. Ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Mbak Fikar Ananda Teresia, song leader akan dilayani oleh Ibu Elvira Patisina, dan pembaca Alkitab akan dilayani oleh Bapak Muhammad Sulistyo Budi. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Kami menyerahkan kepada Mbak Fikar Ananda. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Sebelum kita bersama-sama akan memulai pagi kita, mari kita menyanyikan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang mau rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, berisi hatiku, kau tahu, membawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan,
sunyi bagimu, suruh isi hatiku. Kau tahu dan bawa pulang untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya tetapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya tetapan kasih-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan kondisi tubuh yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan atas perjumpaan kami melalui Zoom online. Meskipun saat ini kami berada di rumah kami masing-masing, namun sungguh ya Tuhan, pertemuan pagi ini menjadikan sukacita kami. Bapak yang baik, sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami akan mendengarkan renungan yang sedikit ini. Kiranya renungan ini bolehlah menjadi semangat untuk kami menjalani kehidupan pagi ini. Bapak yang baik, untuk yang akan membawakan firman Tuhan, kami juga mohon kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan memberkati sendiri, sehingga apapun yang dikatakannya hanyalah sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Demikian ya Bapak, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Monggo Pak Sulis. Baik. Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai dengan 14. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin. Oke, matur nuwun Pak Sulis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah panjenengan semua pernah mendengar istilah karma begitu? Pernah. Oke. Saya tidak bisa melihat ini. Sebenarnya menurut panjenengan semua, istilah karma itu apa sih maknanya? Hukum tabur tuai itu. Hukum tabur tuai. Apakah ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Hukum karma. Ya, memang kalau di istilahnya agama kita, karma itu adalah hukum tabur tuai begitu. Tapi di kepercayaan yang lain, ada yang percaya karma itu sungguh ada. Bahkan nantinya akan ada kehidupan yang baru jika ternyata kita selama hidup itu banyak melakukan kesalahan, maka kita nantinya bisa hidup kembali menjadi sesuatu yang lain itu dan sebagainya. Tapi sejatinya
Ibu dan saudara-saudara, saya setuju bahwa hukum karma itu adalah hukum tabur tuai. Artinya, apa yang kita lakukan hari ini nantinya akan berdampak kepada kita semua. Jika hari ini atau saat ini kita lakukan hal-hal yang baik, maka kedepannya kita juga akan menuai hal-hal yang baik. Jika hari ini kita melakukan hal-hal yang kurang baik, nantinya kita juga akan bertemu dengan hal yang serupa, barangkali. Kalau nenek saya dulu selalu begini, setiap kali ada orang ke rumah siapapun itu, beliau akan selalu menyiapkan teh atau kopi. Jadi langsung otomatis begitu. Memang hal ini sebetulnya adalah hal yang sederhana dan basic begitu ya. Artinya ya ketika ada tamu maka kita harus melayani tamu itu, memberikan suguhan. Tapi kemudian nenek saya berkata seperti ini. Ya kalau misalkan bukan aku yang mendapatkan hal baik ke depan, maka aku berharap anak dan cucuku nanti yang akan kalau misalkan datang berkunjung ke rumah orang juga akan diberikan hal yang sama begitu. Dan hal ini kemudian menjadikan motivasi untuk saya menjadi lebih ramah lagi, untuk menjadi lebih baik lagi, untuk bisa melakukan hal-hal yang cukup baik di dalam kehidupan saya begitu. Meskipun kelak bukan saya yang akan mendapatkan balasannya, bukan saya yang akan menuai apa yang telah saya tanam, tapi saya juga kemudian mengharap bahwa itu akan dituai oleh orang tua saya, oleh adik saya, dan oleh orang-orang yang saya kasihi begitu. Nah, tapi kemudian saya juga berpikir hal-hal yang buruk yang bisa kita lakukan dan mendatangkan hal yang buruk juga kepada kita itu seperti apa contohnya. Jika kita sama-sama kembali melihat perjalanan kehidupan kita, apapun yang kita lakukan itu pasti akan selalu berdampingan dengan apa yang dilihat orang. Artinya begini, entah kita melakukan hal yang baik atau melakukan hal yang kurang baik, begitu akan selalu ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Hal itu tidak dapat dipungkiri begitu. Dan jika kita bertemu dengan orang-orang yang kemudian tidak suka dengan kita, akan menjadi buruk jika kita kemudian terus-menerus berpikir, sebetulnya kenapa ya kok kita itu menjadi orang yang tidak disukai, padahal kita itu sudah berbuat baik begitu. Nah, ketika diperhadapkan dengan hal-hal yang demikian, kemudian kita menjadi rendah diri. Setelah menjadi rendah diri, kemudian mulai fokus pada hal itu saja. Kita tidak ingat bahwa sebetulnya kita juga banyak hal baik yang kita lakukan, tapi hanya karena omongan orang yang mungkin kurang mengenakan untuk kita, hanya karena orang lain yang kurang berkenan dengan apa yang kita lakukan, maka kita kemudian menjadi fokus pada hal itu saja. Gitu. Padahal setiap orang itu juga memiliki hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk di dalam kehidupannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jika berbicara tentang karma dan bagaimana pandangan kita atau pandangan orang lain terhadap kehidupan, maka hal itu tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masa lalu. Ada yang kemudian orang itu berpikir bahwa, oh jangan-jangan aku kena karma sekarang. Kehidupanku menjadi seperti ini, jangan-jangan ini adalah karma. Ini adalah hukuman dari Tuhan, karena dulu aku hidup, misalnya dalam hidup itu tidak melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi sekarang aku kena karma. Nah, kemudian karena berpikir bahwa saat ini kita kena karma begitu, atau saat ini kita mendapatkan karma, kemudian kita mulai mengingat-ingat, dulu kita ngapain aja, apa yang sudah kita lakukan begitu. Dan setelah itu ada juga orang-orang yang menyesal. Wah, tahu gitu aku dulu tidak melakukan hal ini. Tahu begitu aku dahulu jadi lebih baik lagi. Dan masih banyak hal lain begitu. Tapi rasa penyesalan itu akan terus hadir bersama dengan kita ketika kita masih belum bisa untuk oh oke, aku dahulu pernah merasakan begitu, aku dulu pernah berbuat salah, dan sudah.
life goes on. Hidup akan terus berlanjut. Entah kita berbuat salah atau kita berbuat baik, kita tidak perlu lagi menyesali apa yang sudah ada di belakang kita. Karena dengan kita menyesal, kemudian kita menjadi lupa kan apa yang seharusnya kita lakukan. Kadang-kadang kita juga lupa akan kemahakuasaan Tuhan, karena fokusnya hanya pada rasa sesal saja. Jika kita terus-menerus menyesal, maka rasa bersyukur itu tidak akan ada begitu. Kita menyesal karena mungkin dahulu kita merasa berdosa. Dan kemudian kita lupa bahwa kita itu juga telah diampuni oleh Allah. Kita lupa akan kemahakuasaan Allah yang telah mengampuni kita semua. Nah, di dalam kehidupan kita yang semuanya serba ada masalah, dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita kontrol, kemudian hari ini bersama oleh pemazmur kita diajari untuk tidak lagi berfokus pada masa lalu. Tidak lagi kita berfokus pada rasa sesal. Karena Tuhan Allah itu sudah hadir, Tuhan Allah itu sudah menjadi penolong kita, Tuhan Allah itu juga sudah mengampuni kita. Di dalam pancaran air hidup, renungan pada hari ini diberikan judul Ampun, Pulih, dan Bangkit. Meskipun penyesalan itu berguna karena mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik lagi, untuk menjalani kehidupan dengan lebih bijak lagi, menjadikan kita dewasa, namun bukan berarti kesalahan atau penyesalan itu harus terus-terusan menggerogoti diri kita, harus terus-terusan menggerogoti kehidupan kita. Karena masa lalu itu telah berlalu dan kini kita hidup di masa kini, gitu. Sama seperti dengan bangsa Israel yang dipulihkan oleh Allah dan kemudian hidup bersama dengan Allah, hari ini kita juga bersama diingatkan bahwa kita tidak perlu lagi merasa terlalu menyesal akan hidup. Yang perlu kita lakukan adalah terus-menerus untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Apapun itu perlu untuk kita komunikasikan dengan Tuhan. Tidak perlu lagi merasa rendah diri, tidak perlu lagi merasa bahwa diri kita ini kadang-kadang masalahnya lebih besar daripada yang lain. Yang perlu kita lakukan hanyalah membangun komunikasi dengan Allah. Apapun, mari kita terus serahkan kepada Allah. Yang menjadi masalah kita, yang menjadi hal-hal yang kita takutkan, apapun beban yang kita hadapi, mari kita serahkan kepada Allah. Karena Allah sendiri yang mempunyai kehidupan, Allah yang bertindak dan berkuasa atas kehidupan kita. Jadi mari bersama kita serahkan kepada Tuhan, supaya kita juga menjadi pulih dan bangkit. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saat teduh selesai, bersama kita akan memujikan lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu. Keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku. Ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu
besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Bertimah air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk renungan yang boleh bersama kami dengarkan pada pagi hari ini. Sungguh menguatkan kami bahwa berkomunikasi dengan Tuhan adalah salah satu cara yang boleh dan terus kami lakukan dalam kehidupan supaya kami terus-menerus dekat dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa doa yang telah kami panjatkan, bahwa apapun yang telah kami mohonkan, bahwa setiap bimbingan dan penyertaan Tuhan yang kami butuhkan dalam hidup, bolehlah kami dapati. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami juga bersama berdoa untuk setiap keadaan kami. Apapun yang menjadi permasalahan kami ya Tuhan, kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang berkenan hadir dalam kehidupan kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang membersamai kami, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberikan semangat, supaya kami boleh menjadi semangat lagi ke depannya dalam menjalani hidup. Bapa yang baik, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bisa hadir untuk doa pagi. Kiranya yang sakit juga Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, sehingga apapun yang menjadi sakit dan penyakitnya bolehlah sembuh. Bapa yang baik, kami juga bersyukur karena Tuhan telah bersama mengumpulkan kami pada saat ini. Sungguh hal ini menguatkan kami ya Tuhan dalam persekutuan. Dan kiranya ya Tuhan, relasi yang boleh kami bangun ke depannya terus menjadi seperti ini. Kami ingin menjadi orang yang saling menguatkan antara sesama kami. Bapa, pada saat ini kami juga ingin berdoa secara khusus kepada Pak Priyo, Pak Widyo, Pak Krisna, dan juga Pak Andi yang nanti akan bertanding untuk bulu tangkis yang mengikuti porseni. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang hadir, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan stamina, Tuhan yang menyemangati, sehingga bolehlah nanti acara porseni ini berjalan dengan lancar. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk para lansia ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kehidupannya, kami bersama berdoa, kiranya Tuhan sendiri yang menguatkan mereka. Bapa yang baik, kami tidak akan menetap di Zoom pada pagi hari ini, kami akan bersama memulai aktivitas kami. Kami mohon penyertaan dan lindungan Tuhan sepanjang kehidupan kami pada pagi hari ini, hanyalah kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan saja. Demikian ya Bapa, kami telah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Nggih, waktu selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Mbak Fikar Ananda untuk firman yang sudah disampaikan. Sangat menguatkan dan mengingatkan kita kembali untuk tidak terus bergelut dalam rasa penyesalan di masa lalu, karena life goes on, gitu ya. Dibilang, jadi kita juga live in the present untuk bisa hidup ya di masa yang sekarang dan tidak perlu menyesali apa yang ada di belakang kita. Tapi justru itu membuat kita untuk bisa terus belajar dan bersyukur untuk bisa mengingat selalu pertolongan Tuhan. Itu selalu ada di kita setiap hari. Sama seperti bangsa Israel yang bersama-sama dengan Allah, begitu juga Tuhan yang sama yang akan membersamai kita dalam kita beraktivitas sehari-hari. Dan kita juga diingatkan kembali untuk bisa fokus terus komunikasi dengan Tuhan, menyerahkan pada Tuhan segala kekhawatiran kita, apa yang menjadi beban kita, supaya kita menjadi pulih dan bangkit. Terima kasih banyak untuk firman yang sudah disampaikan, yang sangat menguatkan sekali, dan saat ini saya akan kembalikan kepada pengurus, mungkin ada pengumuman yang mau disampaikan, monggo. Terima kasih Mbak Lita. Terima kasih Mbak Nanda, Pak Sulis, Bu Elvira, pelayanannya. Semoga kita semua terus tetap setia. Dan tadi firmannya ada. Jadi apa tadi katanya Mbak Nanda? Karma itu tidak ada ya di dalam kita. Karena kita sudah dibebaskan. Sudah dibebaskan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya. Selamat pagi. Selamat Mbak Nanda. Semua didoakan. Terima kasih ya. Semangat, pemenang. Bapak Ibu. Kita. Semangat para atlet tulang bawang. Timnya iya. Semangat ya. Iya. Cukup doa saja.